Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup perancangan mesin. Setelah kita berbicara tentang berbagai elemen dan komponen mesin yang kita analisis satu persatu, kita kemudian coba untuk melakukan perancangan satu persatu. Nah, saat ini kita akan menggunakan itu semua untuk merancang sebuah mesin. Nah, untuk itu maka kita akan bincangkan dulu ruang lingkup perancangan mesin itu bagaimana. Pertama, mari kita coba lihat definisi perancangan mesin itu apa. Jadi, kalau kita rujuk ke dalam berbagai macam literatur, kita dapatkan bahwasanya perancangan mesin itu adalah kegiatan atau proses, ya, sebuah proses, tidak sebuah kegiatan atau sebuah proses yang mencakup perancangan mesin. Nah, artinya proses atau kegiatan yang kita lakukan itu berkenaan dengan proses untuk merancang sebuah mesin, mendesain sebuah mesin, baik mesin itu baru, ya, boleh mesin itu baru betul, ya, baru sama sekali, tadinya nggak ada menjadi ada, atau dia adalah modifikasi mesin yang sudah ada. Ya, mengapa kita modifikasi? Agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih relevan dengan kehidupan atau kebutuhan yang ada. Ya. Sehingga sekali lagi perancangan mesin itu bisa bertujuan untuk membuat mesin baru atau memodifikasi mesin yang sudah ada. Nah, selanjutnya klasifikasi dari perencanaan mesin. Ya. Ada beberapa klasifikasi pembagian. Yang pertama itu adalah perancangan adaptif atau adaptive design. Perancangan adaptif atau adaptive design itu bagaimana? Perancangan adaptif atau adaptive design itu adalah modifikasi rancangan yang sudah ada, ya, secara minor, artinya perubahannya sedikit, ya, perubahannya sedikit. Nah, yang kedua itu ada perancangan pengembangan atau development design, ya, development design, yaitu mengembangkan rancangan yang sudah ada ini menjadi ide baru. Ya, caranya gimana? Dengan mengadopsi perkembangan ilmu, ya, yang lain, misalnya material baru, metode manufaktur yang baru, ya, sehingga terjadi perubahan yang lumayan banyak, ya. Nah, itu perancangan pengembangan. Nah, yang ketiga itu adalah perancangan baru, new design, ya, yaitu perancangan yang menghasilkan sebuah rancangan mesin baru, betul-betul baru. Nah, jenis ini memang agak lebih rumit karena dia memerlukan penelitian dan pengembangan, ya, research and development, ya. Nah, disinilah yang sering kita sebut sebagai perancangan yang menghasilkan karya baru. Nah, itu klasifikasinya ada 3. Nah, berikutnya kita coba untuk membahas tentang dasar pertimbangan perancangan mesin, supaya nanti ketika kita merancang mesin itu sudah mencukupi dan mencakup, ya, seluruh aspek yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah aspek beban. Nah, mengapa? Ya, beban ini akan berdampak kepada terjadinya tegangan yang akan diterima oleh setiap elemen mesinnya. Ya, makanya beban ini harus kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, yang kedua itu adalah cara kerja. Ya. Maksudnya gimana cara kerja itu? Cara kerja itu adalah jenis gerakan, ya, jenis gerakan, ya, yang menceritakan tentang bagaimana gerakan mesin ini ketika mesin ini bekerja. Ya. Jadi gerakan setiap komponen akan kita lihat di situ. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya. Cara kerja mesin ini harus dipertimbangkan. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah material yang digunakan. Ya, material yang digunakan ini harus kita pertimbangkan juga karena nanti akan berkaitan dengan apakah mesin ini mampu menahan beban yang terjadi. Lalu kemudian ukuran-ukurannya tentu akan berbeda satu material dengan material yang lain. Karena apa? Karena tegangan izinnya berbeda, kan gitu. Nah, yang keempat itu bentuk dan dimensi. Ya, ini juga menjadi pertimbangan. Kalau kita ingin bentuknya besar, ya, nggak apa-apa besar, maka material yang tidak terlalu kuat itu masih memungkinkan. Tapi kalau kita ingin bentuknya yang lebih relatif kecil, maka kita harus memilih material yang istilahnya tegangan izinnya itu
lebih besar ya, supaya dengan dimensi yang kecil dia mampu menahan beban yang bekerja pada elemen-elemennya. Yang kelima, gesekan ya. Gesekan dan pelumasan. Nah, gesekan ini ada dua aspek. Pertama adalah terkait dengan hambatan gerakan sehingga perlu diberi pelumasan, atau gesekan ini memang dalam perencangan tidak bisa dihindari maka terjadi panas. Disitulah kemudian diperlukan apa? Pendinginan ya. Jadi gesekan ini bisa kaitannya dengan pelumasan, bisa juga kaitannya dengan pendinginan. Nah, yang keenam, kenyamanan ya. Baik ketika mesin ini dioperasikan maupun ketika mesin ini bekerja itu harus nyaman ya. Harus nyaman bagi orang yang mengoperasikan atau orang yang menggunakan. Nah, ya, ini penting juga. Nah, tidak kalah penting adalah pertimbangan aspek standarisasi, penggunaan komponen-komponen yang sudah standar, yang ketujuh. Kenapa? Ya karena kalau kita sudah ada komponen yang standar, itu mengurangi kita untuk bekerja membuat sebuah komponen. Tinggal kita ambil komponen yang standar. Nah, oleh karenanya standarisasi dari komponen ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena nanti akan berkaitan dengan ketika dipasang pada mesin yang kemudian harus berhubungan dengan mesin dengan komponen-komponen yang lain, ya. Maka standarisasi ini harus jadi pertimbangan karena biasanya standarisasi ini akan menentukan bentuk dari komponen itu atau karakteristik dari komponen itu yang nanti akan berhubungan dengan komponen yang lain. Nah, yang kedelapan adalah keamanan operasi. Ya, ini juga harus kita pertimbangkan. Ya, mesin yang kita bikin harus aman secara operasional bagi yang mengoperasikan atau yang menggunakan. Nah, yang kesembilan itu mampu bikin, ya. Mampu bikin itu apa maksudnya? Ya, apa namanya? Kemampuan untuk bisa kita buat. Ya. Ini dilihat dari fasilitas bengkelnya, ya, untuk memproduksi elemen yang kita butuhkan. Kita bisa merancang, tapi ternyata ketika dibikin tidak ditunjang oleh bengkel yang ada, akhirnya nggak bisa dibikin, kan begitu. Nah, mampu bikin harus jadi pertimbangan. Yang ke-10 adalah skala produksi. Tentu ketika kita membuat hanya sekedar sebuah prototipe akan berbeda dengan ketika kita membuat sebuah produk yang harus kita bikin secara massal, ya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Kalau kita bikin secara massal untuk dijual, ya, maka tentu harga yang murah itu menjadi penting. Tapi kalau skala produksinya itu kecil, hanya sekedar prototipe atau hanya memang sengaja untuk membuat limited edition, ya, maka tentu ya pertimbangan bahan-bahan yang murah itu menjadi berbeda, kan gitu. Nah, yang ke-11 adalah biaya, ya. Biaya secara ekonomi. Ya, secara ekonomi harus memenuhi kaidah ini tidak mahal, ya, supaya banyak orang yang bisa menggunakan dan mendapatkan manfaatnya. Dan yang ke-12 adalah assembling, ya. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Perakitan. Tingkat kemudahan dirakit, tingkat kemudahan untuk dibongkar, ya, itu menjadi penting. Untuk membuat mesin kita harus pertimbangan itu, jangan sampai membuat mesin ketika rusak sulit dibongkar. Kalaupun bisa dibongkar ternyata mesinnya jadi rusak, ya. Ya, ini akan menjadi tidak visible, ya. Orang tidak akan banyak berminat dengan mesin kita. Baik, itu adalah ruang lingkup perencanaan mesin terkait dengan faktor-faktor atau hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada 12, ya, 12 hal yang harus kita pertimbangkan saat kita membuat rancangan mesin. Nah, ini saya ingin melanjutkan dengan tahapan atau prosedur perancangan, ya. Setidaknya ada 6 prosedur perancangan itu. Yang pertama adalah kita menentukan dulu need or aim. Apa itu? Kebutuhan atau tujuan dari mesin ini kita bikin, ya. Kita harus jelas nih tujuannya apa, kebutuhannya untuk apa, ya. Nah, dari situ lalu kemudian kita buat sintesis mekanisme. Artinya apa? Mereka-reka, ya. Mereka-reka memadukan berbagai elemen untuk kemudian bisa menghasilkan sebuah gerakan mesin yang memiliki fungsi sebagaimana tujuan atau kebutuhan yang diinginkan. Nah, itu sintesis, ya. Jadi mekanisme. Nanti sintesis ini fokus pada mekanisme atau gerakan dari berbagai elemen mesin ketika mesin ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang diinginkan, ya. Itu tahap kedua, ya. Nah, tahap ketiganya itu adalah analisis. Apa yang dianalisis?
Ya, analisis ini lebih simpel ya, perhitungan lah ya dalam konteks perancangan mesin. Apa yang dihitung, apa yang dianalisis itu adalah gaya-gaya. Yang pertama itu gaya apa saja yang bekerja itu dianalisis ya. Lalu kemudian yang kedua adalah berapa besar gaya-gaya yang bekerja itu ya, itu diperhitungkan atau dihitung. Nah, dari situ ya kita bisa mendapatkan penjelasan tentang tegangan-tegangan yang terjadi pada setiap elemen mesin. Nah, ketika tegangan-tegangan yang terjadi pada setiap elemen mesin itu sudah kita dapatkan dari analisis, maka kita bisa melakukan ya desain dari elemen-elemen yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan dalam perancangan mesin. Ya, kita akan bisa menentukan ukurannya berdasarkan kepada tegangan yang terjadi supaya aman terhadap tegangan yang terjadi dan seterusnya. Dan yang kelima ya, yang kelima itu modification. Ya, kita modifikasi. Artinya apa? Setelah rancangan awal kita bikin, nah itu kita bisa modifikasi, misalnya memperhatikan aspek estetisnya, ya, kemudian memperhatikan aspek praktisnya, ya, itu kemudian memperhatikan hal-hal lain yang menjadi batasan mesin ini ketika nanti digunakan, ya, sehingga nanti ukuran itu bisa dirubah, tentunya dengan merubah juga bahan dan seterusnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita bikin detail drawing. Gambar detailnya. Ya, mengapa kita perlu menggambar detail? Ya, agar nanti ketika kita bikin, maka pembuat dari mesin ini ya memiliki referensi yang benar dari gambar detail itu. Nah, berdasarkan gambar detail ini kita melakukan produksi. Ya, kita produksi. Nah, baik, itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, oleh karenanya, ya di akhir kuliah ini mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan. Ya, ada tugas yang harus dilakukan, dibikin oleh setiap kita. Ya tugas ini membuat makalah. Ya, buatlah makalah tentang perancangan sebuah mesin yang mengacu pada tahapan perancangan sebagaimana di atas 7 tahapan tadi ya. 6 itu menuju ke produksi. Nah, isinya bagaimana? Isinya adalah babnya setidaknya ada 5. Yang pertama, setidaknya ada 4. Babnya itu atau isinya itu. Yang pertama judul dan nama mesin, misalnya judul mesin pencacah jagung atau pencacah atau mesin pembuat pentol bakso, ya terserah ya. Lalu kemudian yang kedua uraikan tujuannya. Kebutuhan mesin ini dibuat untuk apa, berisi latar belakang dan tujuan mesin ini dibuat ya. Di sini di bab tujuan ini isinya adalah latar belakang mengapa mesin ini dibuat, ya pentingnya mesin ini dibuat dan seterusnya. Yang ketiga itu cara kerja mesin. Ya, ini ceritakan tentang gerakan mesin bagaimana, proses kerjanya mesin bagaimana, elemen-elemen yang kemudian terlibat dalam mesin ini apa saja yang harus disusun, elemennya apa saja. Ya. Terdiri dari elemen apa saja, ada elemen transmisinya apa, ada elemen poros, ada elemen macam-macam ya disebutkan di situ. Nah, yang keempat adalah perancangan elemen mesin, berisi elemen-elemen mesin yang dirancang, yang direncanakan. Ya, ini nanti misalnya ada 7 komponen elemen mesin yang direncanakan. Nah, disitulah kemudian dituliskan rumus-rumus yang akan digunakan di setiap elemen ini untuk diperhitungkan. Misalnya ada elemen poros, maka kita masukkan di situ cara yang dirancang apanya, ukurannya, nah, rumusnya apa, nah, itu disebutkan rumusnya ini, gitu ya. Tidak perlu sampai perhitungan, ya, sampai ke rumus-rumus yang akan digunakan menghitung saja. Nah, dari situ yang terakhir adalah gambar mesin, berisi gambar sketch saja, ya. Kalau sudah semuanya digambarkan, dituliskan, terakhir gambarkan mesin itu secara gambar sketch. Ya, tidak perlu pakai AutoCAD ya. Jadi gambar sketch saja, bukan gambar detail ya, gambar gabungan ya itu sudah cukup. Ya. Kalau mau ditambah gambar detailnya nggak apa-apa. Ya, sketch saja, sketch tangan aja, nanti difoto, ditempel di makalahnya gitu. Nah, demikian ya. Nah, yang perlu diperhatikan jangan lupa tugas ini wajib dikerjakan ya. Ini memiliki 2 dimensi, 2 penilaian tugas dan penilaian EAS, ya, evaluasi akhir semester. Ya, bagaimana caranya? Hasil tulisannya ini nanti menjadi
penilaian dari salah satu tugas. Lalu nanti di waktu ujian kita presentasi, ya, presentasikan. Nah, presentasi di waktu ujian itulah nilai dari EAS, ya. Jadi kita bikin PowerPoint untuk dipresentasikan. Nah, PowerPoint itu adalah poin-poin penting saja yang kemudian harus disampaikan di dalam presentasi. Nah, presentasinya nanti kita lakukan secara Zoom online ya, pada saat jadwal ujian. Ya, masing-masing sekitar 10 sampai 15 menit ya, untuk menceritakan presentasinya. Nah, itu nanti dinilai. Demikian ya. Jadi tugas harus dikumpulkan sebelum ujian, ya, dilakukan ya 2 hari sebelum ujian, ya, diupload, nanti kemudian ujiannya itu presentasi, ya. Jadi presentasi. Jadi kalau yang diupload itu adalah tulisan dalam bentuk Word dokumen, ya, Word tidak PDF ya. Kemudian yang presentasi saat ujian itu adalah PowerPoint, ya, PowerPoint yang dijelaskan. Baik, demikian. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WA. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada saat presentasi tugas perancangan makalah, tugas perancangan mesin ini.